Halo, selamat siang kawan. Hari ini 12 Januari 25 jam 11.47 menit. Tulis dulu ya. Oke, ini mantap nih baru. Ada miscommunication tadi. Hari ini mestinya jadwal ketiga, tapi di database-nya status libur. Udah tahu dari tadi malam. Dan sebenarnya boleh nembak. Gua info tadi malam. Ternyata infonya sampai jam 9 pagi belum ada. Jadwal gue libur sebenarnya 21, cuma ada beberapa hari lalu ada program 31, 3 hari masuk sehari libur. Gue berusaha untuk masuk ya karena besok ada acara registrasi kartu M3. Sudah menjadi anggota Platinum. Gue registrasi dari HP, katanya salah-salah mulu itunya di kode posnya. Nggak ada kode pos yang masuk dalam alamat gue itu, jadi makanya dibilang salah. Karena udah 2-3 kali salah, makanya gue suruh ke gerai. Kelebihan member Platinum itu beli kuotanya lebih murah. Kalau nggak salah 60 GB tuh 57.000. Secara gua itu kan driver online, mekanik online, dan YouTuber, jadi perlu kuota yang ekstra ya untuk mendukung apa ya, untuk mendukung komunikasi lah, baik di driver online, mekanik online, apalagi di YouTuber yang gue buat ini. Makanya gue berusaha hari ini masuk biar besok libur. Kalau hari ini gue libur, besok masuk nggak jadi tuh kartu. Begitu maksudnya. Akhirnya dari sekian banyak dari hasil perdebatan yang sangat rumit, pengajuan yang sangat penuh dramatis, gue ditelepon checker untuk masuk. Tadinya dia bilang, diinfokan unit nggak ada gitu kan.
Ya sudah lah, kalau unit nggak ada ya mau gimana lagi. Akhirnya gua nggak tahu ya kejadian ini ya, hanya yang kuasa lah yang tahu ya semua waktu dan rezeki, maut, waktu dan segala macem, hanya dia yang bisa atur. Akhirnya ada driver yang hari ini sudah jalan tapi pulang lagi karena ada kendala kesehatannya, jatuhlah mobilnya di gua pegang nih mobilnya nih. Gua berharap juga nih dapat rezeki yang cukup ya. Kemarin dapat, alhamdulillah sih dapat 300 bersih. Gua kemarin dapat Argo 1,3, sedangkan operasional itu 1 juta ya. RF nya 4,5, bensin 2,5, makannya biaya mata tol sendirian kan, kita kalau pulang kan sendirian kita yang bayar, itu dihitung-hitung sekitar 1 juta. Makan rokok dan lain-lain ya, makannya juga makan sederhana ya, nggak yang mewah gitu. Paling mahal ya makan yang harga 20.000 lah. Dan ada beberapa uang tip dari customer, semua total 1,3 juta, 300 ya bersih. Kalau menurut hitungan dan sistem apa ya, kalau menurut hitungan dan prinsip ya, driver Grab Premium itu minimal bersih itu 500. Kenapa? Karena rental fee-nya tuh mendekati angka 500. Jadi kalau kita bayarin dia rental 500, kita juga harus gajian 500. Seperti dulu gua di SR tuh rental fee-nya 160, tapi gua dapat 200 bersih ya. Bersih kotor, maaf. Makanya ada program premium itu gua menganggap hasilnya jauh lebih baik lah, gitu aja sih. Kalau masalah uang mah berapa juga kurang. Kalau hasil dikit ya kita nggak usah bergaya hidup luks ya, biasa aja. Kalau bisa rokok itu ngelinting aja. Kalau makan protein itu ya seminggu 2 kali lah, jangan tiap hari. Kecuali gratis ya. Program Pak Gibran dan Pak Prabowo tuh ada makan gratis, makan gizi gratis, MGG, apa itulah, makan gizi gratis lah. Cuma kan itu bukan buat seluruh orang Indonesia, itu buat siswa SD kalau nggak salah. Jadi gua nggak bisa ikutan untuk program itu. Oh iya, maaf nih, gua mau recycle kata-kata kemarin ya. Gua recycle sedikit lah ya, biar enak ceritanya nih.
dari pihak manajemen Grab bikin aturan dari mulai pertama itu, dari mulai pertama sekali ya, gue urutin ya, mulai pertama sekali yang gue ingat ya, dia nurunin insentif dari 125 ke 85. Itu yang pertama. Yang kedua, diberlakukanlah shift 31. Ternyata hanya beberapa hari saja karena tingkat lakanya lebih tinggi, akhirnya dirubah jadi 21. Lalu perpindahan booth antrian dari Inkopal ke Buffer 1C percobaan ya. Jadi kita harus dari kalau arah bandara itu harus ke Inkopal dulu, ambil tiket, foto ke PIC-nya, baru ini nanti PIC-nya masukin ke grup kapten, info ke dispatcher. Ribet. Kita harus parkir di 1C itu bayar sejam 10.000. Kadang gue sampai 16.000, ada juga yang 40.000 loh. Gue nggak tahu ngapain aja itu. Akhirnya percobaan itu seminggu berlangsung ricuh karena rembes uang parkirnya, tiket parkirnya itu telat. Akhirnya dibubarin. Kembali lagi sekarang pengendapan di Inkopol. Sebelum itu ada penurunan argo ya. Driver udah teriak-teriak aja karena pendapatannya berkurang. Sampai sekarang. Lalu dia bikin belum. Lalu kita cuap-cuap di grup, akhirnya pihak manajemen datang ke bandara untuk klarifikasi. Bahasa gampangnya apa ya, rapat terbuka lah, cuma dibatasi waktu karena kita sambil online, hasil kurang efektif. Lalu bikin program lagi, unit dibawa pulang, sudah mulai kacau lagi nih. Ada program unit dibawa pulang, Innovaginik, tapi desas-desusnya hanya Ion. Ternyata korlap kasih statement bahwasanya yang bisa dibawa pulang tuh Zenik juga, ada 40 unit, Ion 10 unit, itu juga masih uji coba. Gua kemarin isi form, gua centang aja minta dibawa pulang, ternyata disurvey sama tim survei yang mau ngecek lahan parkir. Kan gua nggak ada lahan parkir tuh. Bisa sih parkir depan rumah tetangga, bisa, ada garasi dia, cuma kan bayar. Tapi gue rasa nggak efektif juga. Program 24 jam tapi terjadi shifting. Tetap kerja main shift ya. Shift itu diatur sama manajemennya. Kurang efektif juga dan gue mengurungkan untuknya gitu. Nanti kata terjadi operasional 24 jam Zenik, dia akan numpuk di lobi, yakin. Ya semua masih pro kontra ya, masih belum paten lah. Gua nggak tahu nih bisa begini ya, nggak ngerti deh gue. Itu orang-orang sana lah yang ngatur. Sekarang terjadi lagi sistem operasional 31. Nah, gue di hari ini baru 21 udah disuruh off. Akhirnya gue ajuin untuk masuk, dan pada akhirnya masuk juga.
Sekarang nih tanggal 12 Januari gua masuk nih Onbit. Kerja jadi driver itu nggak semudah yang Anda bayangkan ya. Walaupun sudah level tertinggi ya bandara, mobil premium Innovagenik itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Awal-awal gue dapet 2 juta 22, sekarang 15 aja susah. Tapi tetap gue syukuri lah daripada gue reguler, itu aja sih sebenarnya. Dan ada libur, itu intinya. Gue nggak mau kerja tuh tiap hari tuh nggak ada libur. Apalagi kerja driver ya, malah nyut-nyut itu. Pusing. Ini kita udah di depan gerbang tol Cengkareng nih. Sudah mendekati area bandara. Kita cek dulu. Kita cek dulu ini ya, apa sih? Berapa banyak yang masih antri di pengendapan. Ternyata sekitar 30 unit bro. Jam setengah 2 antrian sudah 30 unit. Kita bawa happy aja malam ini, siang ini. Semoga dapat rezeki yang cukup. Karena apapun alasannya gue besok harus libur ya, ngurusin kartu Indosat dari standar menjadi platinum. Setelah terjadi pro kontra masalah ini dan itu, masalah orderan ya, akhirnya pihak manajemen kasih kelonggaran untuk OD-nya. Minimal OD 2, yang ketiga, hari ketiga masih bisa jalan. Maksimal OD 2, hari ketiga masih bisa jalan. Terus ada lagi penurunan RF dari 475 ke 450, lumayan. Ada lagi jaminan Argo 1.200.000 sampai jam 12. Kalau kita belum dapat 1.200.000 sampai jam 12 malam, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam gitu maksudnya, pihak manajemen akan kasih jaminan harga 1.200.000. Lalu ada lagi insentif yang biasa lah, yang 7 trip 85.000 itu nggak bakal hilang lah, biar buat semangat driver tuh. Kesimpulannya, kita kerja aja dulu. Untuk masalah rezeki kita susun lagi acaranya. Banyak jalan menuju rumah, tenang aja. Gua kalau pindah ke kabupaten lain pun bisa, cuman bayar sekitar 7.000. 7.000 ada sih duitnya, cuma gua mau lihat dulu mereka itu harganya gimana gitu.
Kalau mereka harganya bersih sehari 7,5 aja, mungkin gue masuk ya. Kalau bersihnya gope, bisa gope, gue agak-agak mikir lah ya. Continue di angka 7,5. Maksud gue gitu, continue di angka 7,5. Itu pada akhirnya kalkulasinya untuk sebulan itu minimal sehari 500 bersihnya ya. Nah, itu gue mau. Makanya dia harus dapat sehari itu 7,5, karena cuma 3 hari liburnya. Kita kena biaya cuci sekitar 500.000 sebulan. Gue orangnya malas nyuci mobil, apalagi motor. Mobil balik. Itu mau nggak mau nanti kalau emang terjadi, gue akan cuci langganan yang tiap hari. Nggak apa-apa jadi member. Cuci luar aja, dalam nggak usah. Rencananya begitu, tapi nantilah, itu rencana tinggal rencana ya. Kita cari momen yang pas dulu. Yang penting gini nih, menunggu kerjaan tapi sedang kerja. Jangan menunggu kerjaan tapi status sedang nganggur. Itu kacau balau, itu kemana-mana pikirannya. Gue nunggu kerjaan tapi masih kerja. Gue jadi agak tenang aja. Gue lihat gimana sih dia permainannya, gitu aja. Kalau syaratnya gue udah memenuhi syarat lah ya. Gitu kira-kira Pak Bro, Mas Bro, Mbak Bro, si Bro. Kayaknya sekian dulu ya videonya ya. Semoga bisa disimak, bisa diambil yang baiknya, bisa disimpulkan kita harus kemana, bisa dihitung lagi pendapatannya, bisa dilihat lagi resikonya. Kalau sudah paten, udah yakin, silakan action. Oke, selamat siang. Video gue tutup sampai sini karena gue udah sampein Kopol. Antrian 50 menit coy. Kalau sampai Inkopol itu langsung dapat antrian ya. Dari pihak angkasa puranya, dari pihak bandaranya dapat antrian. Kita harus nunggu berapa lama, berapa menit. Terus kita juga dapat antrian dari Grab Airport-nya. Kita dapat antrian online juga, dan kita juga dapat antrian dari lobi internasional maupun domestik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat semuanya. Lancar rezekinya. Salam satu aspal.
Itu bahaya tuh kalau udah bunyi gitu, kita harus ngerem itu. Ini mobil. Oke ya. Selamat siang.